Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dasmayanti dengan nomor NIM 2304040007, kelas Akuntansi Syariah 1A. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Shahkot, Punjab, India, 9 November 1877 Masehi. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Mereka pindah ke Punjab pada awal abad ke-19 dan menetap di Shahkot. Saat Muhammad Iqbal lahir, India sudah dijajah Inggris karena kerajaan Islam. Daulat Mullah sebagai penguasa wilayah India dan sekitarnya sudah runtuh, direbut penjajah Inggris sejak tahun 1858 Masehi atau 19 tahun sebelum kelahiran Ibu Muhammad Iqbal. Dalam situasi penjajahan itulah Muhammad Iqbal digembleng. Ayahnya bernama Muhammad Nur, seorang pengikut ajaran Tasawuf yang taat filosofi. Pada mulanya, ayahnya adalah seorang pegawai negeri, kemudian menjadi seorang pedagang yang menempuh jalur sineftik atau tasawuf. Ayahnya pula yang mengajarkannya membaca Al-Quran. Diajarkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam paling utama. Di dalamnya diceritakan tentang berbagai hal, mulai dari akidah, akhlak, hukum, kisah umat terdahulu, dan sumber ajaran moral. Dengan bimbingan inti dalam bidang agama, akhir takaruf dengan roh-roh Islam begitu kuat tertanam di dalam Iqbal. Di bawah asuhan ayahnya dan guru spiritualnya Mir Hasan, Iqbal tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan rajin beribadah. Tak hanya itu, ayahnya dan gurunya melihat suatu kelebihan pada diri Iqbal. Karena itu, Mir Hasan terus-menerus mengumpas pada Iqbal agar menjadi orang yang faqih atau ahli dalam bidang hukum Islam dan menjadi penerusnya sepeninggalannya nanti. Maka berbagai bidang keilmuan dalam Islam yang diajarkan kepada Iqbal termasuk sastra Islam. Dan dari Mir Hasan pula Iqbal banyak mendapatkan pengetahuan agama, termasuk mengajari termasuk sikap kritis dalam setiap masalah dan mengasah bakatnya dalam bidang kesastraan. Didikan dan cara pengajarannya Mir Hasan mempengaruhi pemikiran dan kepribadian Iqbal. Dalam salah satu sayatnya, Infek memuji gurunya tersebut. Sesudah menikah tahun 1945 Masehi, 1895 Masehi, Muhammad Iqbal diceraikan Lahore untuk melanjutkan menempuh pendidikan formal di Universitas Lahore. Di sekolah inilah Iqbal akhirnya bertemu dengan seorang orientalis Inggris terkenal, Sir Thomas Arnold, yang segera menyadari kecerdasan Iqbal. Oriental adalah seorang ilmuwan barat yang tertarik menjalankan Islam Hindia Timur dan punya kecenderungan benci terhadap Islam, tetapi khusus Sir Thomas Arnold tidak seperti itu. Thomas Arnold adalah seorang orientalis yang punya pemikiran terbuka, mencari kebenaran hakiki dalam hidupnya. Sir Thomas Arnold mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi di Inggris. Akhirnya Iqbal berangkat ke Inggris tahun 1905 belajar filsafat dan hukum. Namun sebelum berangkat ke Inggris, Muhammad Iqbal menyelesaikan studinya di Lahore, India. Dan tahun 1897 beliau mendapatkan gelar Bachelor of Law untuk jurusan filsafat bahasa Arab dan sastra Inggris. Selanjutnya, tahun 1899, Iqbal menyelesaikan pendidikannya pasca sarjana dengan gelar Master of Arts, juga dari Universitas Lahore. Adapun gelar doktornya dia dapatkan dari Universitas Cambridge, London, Inggris.
Atas dorongan Sir Thomas Arnold, Muhammad Iqbal melanjutkannya studi di Inggris. Iqbal berangkat ke Inggris tahun 1905, belajar filsafat dan hukum. Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikannya berkelana belajar di Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge, bertemu dengan seorang filosof Hernand Mentendal sebagai gurunya. Kemudian di Heidelberg dan terakhir di Munich, Jerman. Dia meninggalkan Inggris dengan gelar sarjana hukum menuju negara Jerman, mempelajari bahasa Nederland dan mengajukan tesisnya tentang perkembangan mistisisme Persia dan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Jerman tersebut. Setelah berhasil memperoleh gelar doktor di bidang filsafat dari Munich, Jerman, Iqbal kembali ke London memberi kuliah di musim semi tahun 1908 tentang topik-topik keislaman, kemudian kembali ke India pada musim panas. Sejak itu, dia memberikan kuliah tentang kuliah filsafat Inggris di India, dan dia juga terjun sebagai pengacara. Akan tetapi beberapa waktu kemudian dia berhenti mengajar untuk selanjutnya dia konsentrasi untuk dalam bidang hukum. Mata kuliah yang dia sampaikan pada akhir tahun 1928 dan awal tahun 1929 kemudian dipublikasikan dengan judul Reconstruction of Relations in Islam. Dengan tahun berikutnya judulnya terganti dengan terbitlah Rohe tahun 1951 Masehi. Karya Iqbal ini dapat dikatakan berupa karya puncaknya. Di sanalah percik-percik gagasannya memancarkannya dan terus menginspirasikan hingga sekarang. Fakta yang lebih penting adalah dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, mulai teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis Becton dan Nietzsche. Tampaknya dari Mir Hasan dan Thomas Arnold ini pula turut mempengaruhi pemikiran Iqbal sehingga ia begitu kritis segala sesuatu dan senantiasa mencari kebenaran hakiki. Iqbal senantiasa mengamalkan ajaran nilai-nilai Islam yang suci dan mengambil sesuatu positif dari Barat. Iqbal mengakui pola pikir kaum Barat tidak selamanya negatif. Ada nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan demi kemajuan dari kejayaan Islam. Iqbal sadar bahwa tiap Barat lebih mementingkan kepentingan dari kehormatan. Menurut Iqbal, tiap Barat lebih mengagungkan faham radikalisme dan imperialisme dan lain sebagainya. Dalam salah satu sajatnya yang dikutip Burgamnya, Fard memberikan peringatan dari kaum Barat. Dari situlah Muhammad Iqbal kemudian melanjutkan pendidikannya berkelana belajar di Eropa selama 3 tahun. Mulai dari Cambridge bersama seorang filosof Hernand dan Mentendel, kemudian di Heidelberg dan terakhir di Munich. Ia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dari tesis tentang mistisisme Persia. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh penting. Karya-karyanya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui karya-karya Muhammad Iqbal. Set of Religious Thought in Islam, terbitlah Rohe tahun 1951, dapat dikatakan sebagai karya puncaknya. Di sanalah percik-percik gagasannya memancar dan terus menerus inspirasi hingga sekarang. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh sangat besar terhadap persisia budaya politik religius. Muhammad Iqbal selain dikenal pembaharu gerakan Islam di India dan di Pakistan, juga dikenal sebagai seorang sastrawan handal, politikus, reformis, ahli perundang-undangan, serta filosof al-Falsafah.
Dan hebatnya, bakat dan kemampuan Muhammad Iqbal dicurahkan masuk Muhammad Iqbal karena dinamisme sebagai tuntutan untuk memberdayakan umat. Konsekuensinya, apabila umat kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan. Kedua, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ikhtiar tidak pernah tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, ikhtiar adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukannya yang tinggi. Di dalam ikhtiar terdapat aspek perubahan, dan dengan adanya perubahan itulah dinamika umat manusia berasal. Ketiga, intisari hidup adalah gerak. Karenanya Iqbal menyuruh kepada umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidak adalah bagus untuk dijadikan model peradaban, tetapi materialisme Barat dalam membawa kerusakan bagi manusia. Karena itu, oleh belajar dari Barat dalam hal metodologi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam yang benar dan berbudaya positif. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa gagasan Muhammad Iqbal, khususnya pada pembaruan hukum Islam di India, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ikhtiar merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan nas-nas syara atau Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang berkembang. Iqbal merasa bahwa ikhtiar merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu umat Islam harus mampu mengalami kandungan nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh dalam mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang berkembang. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ikhtiar individual kepada ikhtiar kolektif atau isma. Demikian itulah tadi penjelasan cerita pemikiran ekonomi Islam Muhammad Iqbal. Jika ada kata kurang jelas mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.